Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Bayu Prasetya. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Di sini saya akan memperkenalkan dulu para anggota dari kelompok 8. Salah satunya yaitu Ciratun Khoir, Novia Elok Chandra Basuki, Muhammad Taufik Alfian, dan Viola Desi Pramata. Untuk poin yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Novia Elok. Silakan. Materi yang pertama yaitu pengertian UMKM. Di Indonesia, definisi UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Bahwa pengertian UMKM menurut pasal 1 dari UI tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang. Sedangkan usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro, usaha produktif milik perorangan yang memiliki kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan pembangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Nomor 2, usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih 50 juta dengan maksimal mencapai 500 juta. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. Ketiga, usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar yang memiliki kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar dan bukan termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Oke, poin B, permasalahan yang dihadapi UMKM. Meskipun sektor UMKM telah ada sejak era prakolonial dan terus berkembang hingga saat ini, namun masih ada beberapa yang masih menghambat atau perkembangan di UMKM tersebut. Satu, masalah internal. Masalah internal di dalamnya seperti rendahnya kualitas SDM, dua, lemahnya jaringan usaha, tiga, lemahnya permodalan, dan tiga, masalah. Oke, selanjutnya masalah eksternal. Merupakan masalah-masalah yang berasal dari luar UMKM, tetapi dapat menghambat perkembangan UMKM. Beberapanya yaitu iklim usaha yang belum kondusif, seperti antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat, dua, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, sehingga kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi pengembangan UMKM melalui Koperasi Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati masalah yang dihadapi UMKM, maka perlu diupayakan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Yang kedua, bantuan permodalan. Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM. Yang ketiga, perlindungan usaha. Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Yang keempat, pengembangan kemitraan. Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM dengan pengusaha besar. D. Keterkaitan koperasi UMKM dengan ekonomi kerakyatan. 1. Koperasi dan UMKM sebagai implementasi ekonomi kerakyatan dalam masyarakat Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun-temurun.
Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait antara lain pertanian tradisional, perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan kegiatan di sekitar lingkungan alamnya. Semua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri. Yang kedua adalah substansi koperasi dan UKM. Berdasarkan bunyi kalimat pertama, penjelasan pasal 33 UUD 1945 dapat dirumuskan perihal substansi ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya mencakup antara lain partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Yang kedua, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Yang ketiga, kegiatan pembentukan produksi dan bagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Yang ketiga, demokratisasi modal material. Negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak kepemilikan setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, tujuan dan sasaran kegiatan koperasi dan UKM sebagai landasan ekonomi kerakyatan. Tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi beberapa hal. Yang pertama, tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang ketiga, terdistribusikannya kepemilikan modal material serta relatif merata di antara anggota masyarakat dan lain-lain. Dari beberapa pembahasan yang dibacakan di atas, mungkin saya akan sedikit menyimpulkan bahwa koperasi dan usaha mikro, kecil maupun menengah merupakan bentuk sistem perekonomian yang lebih meningkat kesejahteraannya dan kemampuan orang banyak, bukan per orang, tetapi bentuk organisasi ekonomi ini selain merupakan konsisten sistem ekonomi kerakyatan, juga merupakan bentuk organisasi ekonomi yang cocok bagi karakteristik bangsa Indonesia yang lebih bersifat homo societis daripada homo economicus, yakni lebih mengutamakan hubungan antara manusia daripada kepentingan ekonomi maupun kepentingan materi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya dari kami saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.